أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام sekarang bagaimana Al-Quran itu proses dulu. Nah, ini kebetulan saya buat itu turunnya Al-Quran turun dari ke Baitul Izzah Wah Mahfud beda dengan saya itu tidak dapat silakan pokoknya Roh Mahfud itu banyak. Jadi dari Roh Mahfud ke Baitul Izzah artinya Roh itu artinya Mahfud yang jadi kita yang di alam sana itu ada namanya bahasa saya enggak bukan saya oh ya tentang yang paling dia pasti hanya itu menjelaskan dari satu sampai saya bahwa nilai alat alat tubuh saya orang ini yang namanya kreatif. Orang jawab benar kata begini. Kalau tak ingin baik, kalau tidak begitu. Tidak. Termasuk alam dunia ini bagian dari sekian ribu alam. Bahkan alam itu berbeda-beda. Makanya itu kan ada alam ada dunia maya, dunia mana? Dunia lain itu dunianya Mahmud itu artinya terjaga, jadi tempat yang dijaga oleh Allah. Jadi semua catatan Mahmud di sana itu ada. Dari zamannya Nabi Adam sampai akhir nanti hari kiamat di situ ada semua. Ada semua. Catatan belum Mahmud. Jadi istilah apa? Itu di ibarat komputer ini kan. Komputer itu apa? Ada softwarenya. Dalam software ada lagi memori. Itu kalau yang pernah naik pesawat itu di pesawat itu ada istilahnya kotak hitam. Kotak hatinya kotak menjadi kotak hitam. Itu di kotak hitam itu semua dari mulai motor mobil listrik starter tekane umpamanya ada di situ rekam. Karena ketika misalnya terjadi ada kecelakaan pesawat, oh iya, seorang bentuk. Jadi kalau pesawat itu sudah ada kecelakaan itu bisa diangkat dan dikotak bisa. Kesimpulannya bahwa Al-Quran itu asalnya itu di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Bait itu juga tempat Izzah mulia.
itu tempat yang mulia. Baitul Izza itu ada di Sama'id dunia. Sama'id dunia. Sama'id dunia langit dunia langit itu. Baitul Izza itu bisa diartikan apa? Ibaratnya itu berangkas atau tempat menyimpan arsip Al-Quran yang itu. Kalau kita ke kamar itu kan penting itu kan disimpan kita. Ini berangkas Al-Quran di langit dunia. Kemudian dari Baitul Izza itu diturunkan ke Kanjeng Nabi Muhammad. Dan pertanyaannya, kita kan biasanya tanggal 17 Ramadan itu diperingati sebagai Nuzulul. Berarti Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran tanggal 17 itu. Kayak gitu ya Pak. Kan tanggal 17 Ramadan diperingati turunnya Al-Quran. Berarti Al-Quran turunnya tanggal 17 itu. Jadi bacaan cuma di sini ada satu proses. Nah ini, yang dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izza itu jumlahkan wahidah sekaligus. Bicara gampangnya, singkang Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izza itu jumlahkan wahidah, duduk. Dan ini dasarnya. Ini dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izza. Ini dasarnya ini. Ada 3 ayat. Yang pertama, ada yang bisa baca saya ini. Semuanya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini surat Al-Baqarah ayat 108. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Ini ayatnya mungkin itu. Jadi Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ayat itu tidak menjelaskan tanggal bulan-bulannya. Kemudian ayat ini dikuatkan. Yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Surat Al-Qadar ayat 1. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam seperti inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh. Kesimpulannya 3 ayat itu menjelaskan Al-Quran turun di bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi bulan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kapan? Bulan Ramadan. Nah itu yang dimaksud dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izza. Kemudian dari Baitul Izza ke Kanjeng Nabi ini secara tadriji, diatur-atur, dipikir. Tadriji bahasa Jawanya berpikir, ditolong atur. Yang menjadikan tentang bayaran atau anak dari tadriji. Anak atur maksudnya yang tadrij itu artinya ngatur, pikir. Dan ini dari Baitul Izza ke Kanjeng Nabi itu dipikir. Nah, di sini ini kan jelas. Ini diantara tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul minarrahmanir rahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul mirabbil alamin. Tanzilul mirabbil alamin.
dan jalan itu. Kalau andalah itu artinya itu menurunkan sekaligus. Tapi kalau tanzila menurunkan tapi itu dipipil pada baik gambarannya. Ke bapake awet menurunkan apa namanya gambarnya uang bocah ibunya itu namanya andalah nya sejuta hari itu. Dan kemudian nanti ibunya belanja pipil menurut kebutuhan untuk terakhir itu namanya tanzil. Jadi kalau ini turun anggaran dana dari bapaknya ke istri itu namanya adalah ibunya dan juta dipegang oleh ibu kemudian diturunkan menurut kebutuhan sama. Maka di sini pakai bahasanya dari Roh Mahfud ke Indonesia ini sekaligus. Kemudian dari Indonesia ke Kanjeng Nabi itu dicicil menurut kebutuhan. Menurut kebutuhan. Contoh, pernah itu ada sahabat Ibnu Mas'ud. Itu didatangi orang Yahudi. Kata orang Yahudi, Mas'ud, Quran itu bukan kitab suci. Quran itu kitab kebun binatang. Itu dari orang Yahudi, Quran kitab kebun binatang. Alasannya apa? Karena surat-surat di Al-Quran menggunakan nama binatang, nama hewan. Surat Al-Quran, ya, surat An-Naml artinya semut, surat Al-Ankabut artinya jarang lagi. Terus laba-laba, ya laba-laba kan dari pokok pada baik ada gitu. Iya pada baik kayak gerbong ceting sehingga si ada orang ceting apa orang sih ceting bahasa Korea itu magicom. Jadi magicom kan nasi tanggung orang magicom bahasa Jawane ceting gua ada segar pada baik sih. Nah itu. Nah ada lagi namanya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu apa? Sapi betina atau sapi. Jadi nama surat ternyata banyak benar hewan. Sehingga orang Yahudi menuduh Ibnu kepada Nabi, Quran bukan kitab suci, kitab kebun binatang. Nah ketika ditanya itu Ibnu Mas'ud bingung, lapor ke Kanjeng Nabi, nuwun sewu Rasul. Saya baru ketemu orang Yahudi, nyong dengek. Jadi Quran kan dulu kitab suci, tapi kitab kebun binatang. Ini bagaimana? Nah, ketika Rasul ditanya seperti itu, turun ayat menurut kebutuhan. Inna Allah la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan seterusnya itu. Sesungguhnya Allah tidak segan-segan untuk memberikan perumpamaan berupa bamudok. Bamudok artinya lembut. Nah, sampai lembut beda makna Quran. Maka setiap binatang di dalam hal yang disebutkan di dalam Al-Quran pasti mengandung banyak rahasia. Contoh lembut, gara-gara anak lembut, dagingnya anak pabrik obat lembut. Bukan itu. Pabrik obat lembut menampung tenaga kerja. Sing kerja rata-rata wong desa. Bukan itu, dan kerja gue kenanggo nakoke keluarga, kenanggo nyekolah anak. Jadi gue dan bocah sing bapaknya kerjanya nang pabrik obat lembut, berarti ya sekolah cap lembut deh ya. Bukan itu. Iya. Jadi itu hikmahnya diantaranya. Pun kemudian Al-Quran itu periode turunnya itu ada dua. Nah, periode Mekah itu selama 13 tahun, periode Madinah 10 tahun, berarti 13 tahun. Mekah itu yang dimaksud qabla hijratin Nabi. Jadi Rasulullah sebelum hijrah itu sebut di Mekah. Ayat-ayat yang turun di Mekah itu namanya ayatul Makkiyah.
Kemudian setelah hijrah itu di Madinah maka disebut Madaniyah. Nah, di 10 tahun saya persingkat. Nah kemudian kenapa Al-Quran turunnya kok dipipil mengkaji Nabi orang sekaligus gitu, orang sekaligus. Ini hikmahnya. Nah hikmahnya pertama untuk memantapkan dan menenangkan hati Nabi. Jadi turun seperti jadi nun sewu ya. Ini khususnya anak-anakku semua ini. Jadi kita itu orang sukses itu melalui proses. Jajal semenaknya anak-anak khususnya. Siapa sih orang pengen sukses? Cung siapa sih pengen sukses? Kabar pengen sukses kok? Iya. Tapi kesuksesan itu harus step by step. Saya juga ada saya turun seperti sini pada baik. Jadi nyokap kalau mbak, jenis kalau mbak, mungkin kali ini, kau kira duit paling nggak kayak tidak, seperang duit paling nggak kayak tidak sih duitmu dewek loh, orang yang tanggung jawab, orang yang tanggung jawab kayak tidak, paling nggak seperang. 400.000 paling nggak seperang. Berarti kan umpama ijik-ijik duit 1 juta kayak miliar, malah bisa-bisa apa duit ratusan ini gue kayu kan kayak gitu. Gini apa gini? Karena urung siap mentalnya, urung tahu nyekel duit, paling akan nyekel duit 400.000, ya ijik-ijik, anak wong awe 1 juta. Wah, pikirannya bayang-bayang karena belum siap, karena sekadar tapi beda uang 100 juta dipikir baik. 500.000 ketabung. Nah itu seperti itu. Jadi tujuannya untuk ini memantapkan dan menenangkan hati Nabi. Kalau Pak Kiai itu pernah bawa uang 2 miliar, uang cash itu, tapi duitnya iya jangan nang duit tahu. Itu waktu pemilu 5 tahun yang lalu 2000 saya jadi tim sukses ngelambangi duit pecahan 20.000 nang BI Yogyakarta. Saya datang dari sini jam 4 sampai sana jam 8 lewat 8 jam rongkandi kayak pada saat baik tumpuk dari lorong yang turun nang duit ingatnya angkat ya turun nang duit itu tapi duit panas nyatanya angkat sih panas sih. Nah itu jadi itu kenapa Al-Quran tidak sekaligus diturunkan Rasulullah sekaligus supaya untuk terlatih menolak kagetan kayak gue itu. Yang kedua menunjukkan eksistensi kemukjizatan Al-Quran. Eksistensi bahasa Jawa apa ya Pak dulu? Iya saya itu ya Pak, ketetapan. Dan benar-benar Al-Quran ini adalah mukjizat dari Allah. Terus yang ketiga untuk mempermudah menghafal dan memahami Al-Quran. Dan itu seperti diulang itu seperti damalaken dipahami, dipahami. Pada baik panjenengan seliramu ijik duit sedina duit pelajaran 50 semua gitu kok. Tapi terus seperti gitu loh. Ya ini. Jadi dikas sedikit dihafalkan dipahami. Itu. Kemudian bukti Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kelima, penerapan syariat secara bertahap. Jadi dulu arak ngerti mbak arak apa arak? Ciu itu dari arak itu. Kalau pakainya hafal semua itu. Ada ciu, ada 7up itu, apa semua itu. Ada topi miring, terus topinya miring kayak gue. Anak gue bangsanya. Dulu itu sebelum Al-Quran turun, ada kebiasaan orang jahiliyah di Mekah itu sering pada mabok itu karena belum ada larangan. Ya sampai awal-awal Islam masuk, setelah ayat turun itu belum dilarang. Ya setelah para sahabat masuk Islam, ikut Nabi, pernah suatu saat karena sudah iman ada sholat maghrib, tapi mesti lagi teler,
Oke guntoyo rodok wudu. Terus sholat karo kayak dia. Itu wong mabuk sih. Dan imamnya dilalat mata suratannya salah. Wadil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin. Ayo orang bingung sih gimana kok. Ya gara-gara gue turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hei wong sing beriman, Gusti Allah wis ngundahi wong sing beriman, sliramu aja sholat dalam keadaan mabuk. Ayo lho. Lah sahabat ki maknane ayat piye Gusti Allah perintah nek sholat aja mabuk. Berarti nek ora sholat mabuk ya. Gitu lho. Kan maknanya seperti itu. Ternyata seperti itu. Jadi setelah beberapa bulan, sampai terjadi kekacauan gara-gara mabuk, turun ayat mani. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amalis syaitan fajtanibu. Sesungguhnya arak, minuman keras, perjudian, terus kayak pasang keren dan sebagainya, itu adalah perilaku yang keji, maka jauhilah. Ayo lho. Dan nembe jadi Gusti Allah ki arep melarang hukum minum-minuman keras itu 1 tahun bertahap karena supaya akhirnya siap. Ayo pada baik wong kulina udut langsung depok sak dingin ora bisa. Kudu apa? Sing biasa udutnya sedina sebungkus setengah bungkus. Wis-wis kabungkus garis seler. Wis seler wis ora susah sisan. Kayak mas-mas bedan sih udut. Cung sama si mana udut. Udut kabeh ya. Udutnya sedina sepira. Sama nek. Nah, tapi yang sebungkus entah orang mana. Entah. Ya. Sedina sepira. Lalu itu ngerti waktu puasa. Terdas berarti sampai. Kehadiah kuota nama kayak kepala gue. Nah ini maksudnya bahwa apa? Allah saja itu mau membuat aturan hukum itu tidak sekaligus. Karena apa? Ditata dulu. Itu seperti itu. Sama orang kalau belum doyan sesuatu langsung dijelasin ya orang doyan, tapi terus titik itu seperti itu. Kemudian kodifikasi Al-Quran ada 3 macam. Pertama itu jamul Quran bihifdi. Waktu itu Quran itu apa? Dikumpulkan tapi dengan cara dihafal. Jadi para sahabat, ada sahabat-sahabat khusus yang memang punya daya ingat yang kuat. Ini bagian pokoknya juz sekian sampai sekian, surat ini itu dijaga oleh hafalan. Terus yang kedua itu jamul Quran bil kitab bikuli. Jadi pengumpulan Al-Quran tetapi dengan cara sudah mulai ditulis, dibukukan. Nah kemudian jamul Quran bil kitab wal muhafadah. Jadi pengumpulan Al-Quran dengan cara ditulis juga dengan cara direkam. Jadi ada suaranya. Saumpama lalen tulisannya ini ada suaranya, sudah menjadi arsip. Nah ini zamannya Nabi. Zamannya Nabi itu Nabi mengangkat para penulis wahyu Al-Quran seperti Ali, Muawiyah, menulis tanya pada lemah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit kayu dan sebagainya. Nah ini jadi waktu itu zamannya Nabi Al-Quran itu di Rasulullah menunjuk beberapa sahabat sebagai sekretarisnya itu supaya nulis gitu dah. Nah ini Al-Quran pada zaman Nabi ini seperti ini tulisannya nih. Ini salah satu yang gede di atas kulit onta. Kira-kira orang sekarang bisa baca seperti ini enggak? Enggak mungkin ini. Enggak mungkin. Ini seperti ini. Kemudian lagi dan ini loh malah tulisannya apa itu?
Ini Al-Quran pada zaman Nabi. Dan kemudian zamannya Abu Bakar. Jadi zamannya Abu Bakar sudah mulai, karena apa? Orang-orang yang hafal Al-Quran ini kan lama-lama pada meninggal. Lebih-lebih ketika terjadi perang Yamamah, itu terjadi pembunuhan besar-besaran. Nah waktu itu sahabat Umar sowan sama Abu Bakar, ya Abu Bakar kepriwe iki nek sampai ngomong siapa Al-Quran pada terbunuh, kok Quran tidak? Bagaimana kalau kita kumpulkan tulis apa? Sahabat Abu Bakar sebenarnya orang wani. Aku orang wani sebab ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak ada perintah Rasulullah. Sahabat Umar sampai bersumpah, Allah seandainya Rasulullah mengetahui masih hidup pasti diperbolehkan. Nah itu, ini sudah Rasulullah sudah tiada, itu sudah meninggal. Jadi makanya mulai zamannya Abu Bakar mengumpulkan tulisan dari para penghafal. Terus para penghafal harus membawa 2 orang saksi, dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit dalam satu mushaf. Nah ini belum dilengkapi tanda baca. Zamannya sahabat Abu Bakar tulisan Al-Quran itu belum ada tanda-tandanya. Urungan titik, urungan harokate belum ada. Berarti belum panjenengan kalau membaca Quran yang seperti sekarang itu benar itu, karena tidak pernah ada di zaman Nabi. Nggak bisa. Wong sing Quran di sana harokate, di sana tegere, di sing gladetan, gitu wong. Nah itu pentingnya ngaji Quran. Nah ini diantaranya Al-Quran zaman sahabat Abu Bakar. Iya. Nah ini. Dan ini zamannya Utsman, disusun dalam bentuk mushaf dengan dialek Quraisy. Utsman membentuk panitia terdiri Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Nas, Abdurrahman bin Nas bin Isa, menggandakan menjadi beberapa, membakar semua mushaf selain yang ditulis. Jadi setelah zaman sahabat mulai dibukukan rapi, maka sampai sekarang terkenal namanya mushaf Utsmani. Jadi mushaf yang susunan sekarang itu disusun zamannya sahabat Utsman. Artinya surat Fatihah nar dewek, Al-Baqarah, terus Ali Imran dan sebagainya. Orang memahami Al-Quran itu tidak mudah. Maka orang memahami Al-Quran itu harus dengan syarat ini. Tahun 43 Hijriah. Tahun 43 Hijriah. Rasulullah itu wafat tahun 11 Hijriah. Berarti tahun 43 Hijriah, 32 tahun setelah wafatnya Rasulullah, masih zamannya sahabat Nabi. Ada orang Arab baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Benar apa salah? Benar ya orang ngerti, soalnya orang ngerti apa itu ya. Yang benar itu tuh Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Ini yang benar. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Salah. Kalau dibaca di gara-gara domah dan dikasroh itu maknanya beda. Kalau lih itu artinya orang-orang musyrik dan Rasul memusuhi Allah. Berarti Rasulullah balanya orang-orang musyrik. Tapi kalau dibaca itu orang-orang musyrik memusuhi Allah dan Rasulnya. Si daripada kue. Nah ini itu waktu itu salah. Nah setelah itu sahabat Ali mendengar bahwa ini satu kesalahan, memanggil salah satu murid daripada murid beliau namanya Abdul Aswad Ad-Dauli. Dipanggil Aswad, kadia atuh, kayak orang Bandung supaya terus ngatos gitu. Aswad kadia, ayah naon atuh akang, gitu. Kumaha ieu aya orang Arab ngabaca Quran teu bener salah. Kepriwe iki? Ana wong Arab maca Quran salah. Apa mani kudu wong Arab? Ya semenjak itu akhirnya dirumuskan ilmu fathah ditandai sret dhuwur, kasroh ditandai sret ngisor, doma ditandai kayak apa? Sanage dhuwur.
terus suku ditanding sepur kayak cimlukan, ngerti cimlukan? Bahasa bisa obor makin cimlukan, kota dapat orang kayak itu ya, cimlukan. Nah itu ada tanda kasro, fathah, kasro, doma, itu tahun 43 Hijriah. Ya, Rasulullah sudah wafat. Itu pun masih salah, ditandai ba, ditandai titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, terus mengengeh. Nah ini ilmu tajwid itu sudah hampir 200 tahun adanya. Jadi kalau kita belajar membaca Al-Quran sekarang, jelas itu Al-Quran yang tidak pernah ada di zaman Rasul. Itu namanya bid'ah. Bid'ah itu maknanya itu kreatif, itu perlu dipahami loh. Jangan bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah gitu. Berarti hampirnya bid'ah wong kanjeng Nabi ora tau WA. Dolalah ya. Ya iya, nah ini bid'ah itu artinya kreatif. Jadi kreatif gitu loh. Nah, maka waktu itu disusunlah namanya ilmu bid'ah. Jadi inilah sejarah Al-Quran. Jadi minimal kan ini anak-anakku semua ya, supaya pada tahu bahwa seperti itu. Jadi orang memahami Al-Quran itu butuh ilmu pengetahuan. Bagaimana supaya mengetahui itu? Yang ngaji kepada orang yang ahlinya, bukan kepada orang yang abal-abal itu. Hanya kepada ahlinya. Itu seperti itu. Karena memahami Quran itu tidak mudah. Orang membaca Quran, paham orang paham, ngerti orang ngerti, fasih orang fasih, ganjarannya gede. Saya pernah dengar ada Ustaz ceramahnya Abyabi, atau mungkin Abyabi Ustaz gitu ya. Orang membaca Al-Quran tidak tahu maknanya, mubadir, muspro. Saya pikir kayaknya sih ngomong orang ngerti ibu ya. Jadi mungkin wong maca Quran sih maca. Nah wong maca Quran pernah dulu zaman sahabat ana sing sedina khatam, ana sing telung dina khatam, ana sing seminggu khatam, ana sing sebulan khatam, ana sing setahun khatam, ana sing ora tau khatam ya gue. Tahun beres Quran orang tau khatam, ning jijik melu khataman ya gue. Buktine kan maca Al-Fatihah kan khataman. Tapi enggak apa-apa itu. Terus itu. Baik. Mungkin ini yang saya sampaikan. Sebelum kita lanjut, kita ikuti pesan-pesan yang satu ini dulu, gitu ya. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan.